Jadi sesuai dengan hadis Nabi, ilmu dan ulama yang pada syaratnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah apa? Mubasyiran sebagai pengganti. Bukan berarti ajaran Islam diganti. Dan ini sudah semakin jauh zaman kenabian. Maka Allah ganti dengan mubasyiran. Dari berbagai banyak hujah dan berbagai macam banyak bukti-bukti yang bermunculan, maka kita sangat meyakini bahwa kebangkitan Islam di ujung akhir zaman, insya Allah kita sudah bisa memastikan itu memang muncul dari Indonesia awalnya. Lalu kemudian berdasarkan mubasyirat, setelah Indonesia jadi trigger kebangkitan itu, lalu dibuatlah percontohan Islam di negara Pakistan. Itu dalam mubasyirat ya. Tetapi awalun yang men-trigger, mendorong itu dari Indonesia. Baik, saya akan menyampaikan isi dari sebuah kitab, yaitu yang berjudul, di sini disebut ramalan ya. Kalau saya lebih cenderung ucapan tentang, kalau nubuah tidak boleh karena nubuah itu kan hanya Nabi. Ramalan dari Nabi disebut dengan nubuah di masa depan. Rekan sekalian, ini kitab ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib, mantunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Jibr Al-Azam, ada yang menarik dalam kitab ini, itu ada 12 ciri-ciri negara yang akan menjadi bangkit, pendorong kebangkitan Islam di dunia dari arah timur itu ya. Baik, ciri-cirinya persis seperti wilayah Indonesia, dan tidak ada lagi wilayah di dunia seperti ciri-ciri ini. Itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Hanya rekan sekalian, ini sepertinya harus 2 seri ya, karena saya juga ingin menyampaikan tentang bersamaan cocok dengan wangsit dari Jayabaya ya, yang begitu penuh dengan isyarat dan makna yang tinggi dan sesuai dengan fakta yang terjadi hari ini. Saya ingin mengingatkan dulu sebelum membahas kitab ini, yaitu pertama, sudah berkali-kali kita menyampaikan begitu banyak mubasyirat yang bermunculan dan kita tidak atur. Semua namanya mubasyirat, mimpi yang benar itu kan Allah yang mengendalikan, bukan kita yang meminta. Dan luar biasanya derajatnya tawatur. Tawatur itu mutawatir dalam ilmu hadis. Banyak sekali, tidak terhitung. Bahkan mungkin Mas Julian sudah tidak bisa hitung lagi. Mubasyirat dari ratusan orang, bukan satu orang, dengan isi yang mengisyaratkan sama, bahwa dari Indonesia lah kebangkitan itu akan terjadi. Baik, baru masuk ke Pakistan nanti. Di sanalah memang akan dibuat percontohan Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sudah kita sering sampaikan. Saya hanya ingin mengingatkan saja supaya nyambung dengan tema pagi ini. Ya. Yang berikutnya, nah ini saya ingin mengingatkan kembali, memperkuat kitab tadi. Ya. Bahwa memang dalam hadis sudah sering kita sampaikan akan muncul panji-panji dari timur. Karena sekalian, saya ingin mempertegas lagi di sini, mengingatkan kembali teman-teman bahwa panji itu makna simbolis sebetulnya. Ya, yaitu lambang kekuatan kebenaran, perjuangan dan kebangkitan Islam di akhir zaman. Jadi panji itu sesungguhnya bukan bendera. Ya, walaupun ada banyak orang yang menisbahkan ke sana. Tetapi yang lebih tepat, kalau kita lihat dari narasi dan fakta hari ini, dikaitkan dengan kitab-kitab lain, maka yang paling benar adalah ini simbol atau lambang, yaitu kebenaran, perjuangan, suara tentang sosok pemimpin umat Islam di zaman dan sebagainya. Yang berikutnya hitam, teman-teman sekalian,
Ini yang paling benar kalau kita lihat ya. Arti hitam itu kan menyerap semua cahaya, yang melambangkan kekuatan yang menyatukan berbagai umat. Ya kan, kalau bangkit itu harus majority mendukung atau banyak yang mendukung. Tidak mungkin bangkit hanya dilakukan oleh segelintir ini. Mungkin sebagai orang yang konsisten mendoakan tentang kebangkitan ya, atau yang mencetus awal ya. Tapi ketika terjadi sebuah pergerakan besar, maka harus didukung oleh banyak orang. Kemudian hitam itu kan lambang kekukuhan iman dalam menghadapi fitnah besar. Kondisi gelap, chaos yang akan diakhiri oleh cahaya kebenaran. Itu arti hitam ya, merupakan simbolis Islam klasik di zaman Nabi dulu itu. Liwa itu kan hitam, disebut dengan aroya. Nah itu, jadi hitam itu lambang daripada poin-poin tadi ya. Kemudian panji hitam jadi simbol kebangkitan spiritual dan kekuatan militer di bawah cahaya kenabian. Cahaya kenabian apa? Mubashir. Kabar kenabian apa? Mubashir. Yang memiliki nilai kenabian, bukan hanya petunjuk biasa, tapi sekali lagi saya garis bawahi, yang memiliki petunjuk kabar kenabian, nilai kenabian, yaitu hanya mubashir di bawah bimbingan ini semua ya. Maka betul kita rasakan betul, umat muslim di Indonesia merasakan begitu banyak sekarang bimbingan dari Allah langsung yang diterima melalui banyak mubashir. Ini dari timur kan, hadisnya 3 poin sebetulnya. Ya, apa tadi? Panji hitam dan dari timur. Rekan sekalian, para ustadz atau pengamat akhir zaman selalu hanya dinisbahkan kepada teks wilayah politik dan kekuasaan meliputi Iran Timur, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah. Tapi setelah kita amati dengan baik, ya, Majelis Gajah mengamati dengan cermat dari semua sisi. Kalau mereka kan hanya teks, kalau kita kan dari semua sisi. Ternyata rekan sekalian, yang disebut dengan timur itu kan simbolik. Dalam bahasa isyarat adalah tempat terbitnya cahaya awal kebangkitan. Dan itu sesuai dengan timur arah kiblat. Hajar Aswad. Ya. Itu sudut terakhir yang belum terjadi kebangkitan Islam. Sedangkan sudut yang lain, Yamani, Iraki, semua itu sudah pernah bangkit Islam jaya di zaman dulu. Tapi yang belum terakhir, yang belum adalah Hajar Aswad. Sudut belum terjadi. Dan ini sesuai berarti. Timur artinya simbolik kemajuan. Adalah tempat terbitnya cahaya awal kebangkitan. Sisi kebangkitan rohani dan ideologis juga menunjukkan bahwa kebenaran akan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Betul. Semua ada hal yang menarik teman-teman sekalian. Ini semua sudah skenario Allah. Mengapa wilayah Asia Tenggara bebas nuklir? Kita sepakat dengan negara lain, tidak boleh ada ya yang bikin senjata nuklir. Ini sebetulnya syarat. Banyaklah. Kalau kita kaji dari sisi ini, ya, itu banyak sekali yang semakin mendukung kebenaran wilayah timur itu adalah dari Nusantara, misalnya. Rekan sekalian, bahkan dalam mubasyirat banyak ternyata isyarat tentang panji hitam ini. Dari ribuan mubasyirat yang terkumpul, panji hitam itu bukan kekuatan hanya militer, tapi gerakan ideologis, spiritual yang akan membawa perubahan besar disertai bimbingan ilahi. Ingat, kita sudah sepakat, ini zaman pertolongan, bukan zaman usaha. Usaha apapun, sekeras apapun gagal. Ya.
Tetapi ini ilmu kita sudah sama-sama tahu, sudah diakui. Ulama kita sama-sama tahu, Gajah meyakini sudah tidak ada lagi ulama sekarang. Yang ada kiai, ustadz, syekh begitu. Beda dengan ulama ya. Masya Allah, ulama itu pewaris Nabi. Mari tunjukkan siapa sekarang pewaris Nabi yang tulen. Hampir semua. Ada kekurangan yang nyata ya. Rekan sekalian, jadi sesuai dengan hadis Nabi, ilmu dan ulama yang pada saatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncullah apa? Mubasyirat sebagai pengganti. Bukan berarti ajaran Islam diganti, tapi ulama itu kan fungsinya salah satunya adalah menafsirkan, menakwilkan, menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Quran dan hadis. Dan ini sudah semakin jauh zaman kenabian, maka Allah ganti dengan mubasyirat. Mubasyirat yang benar, apalagi derajatnya tawatur, pasti benar. Kenapa? Karena itulah mubasyirat. Baik teman sekalian. Yang berikutnya, di dalam mubasyirat tentang panji hitam itu tidak semua yang mengklaim bendera hitam itu benar. Dan dulu kan banyak ya organisasi-organisasi dunia yang mengibarkan bendera ya. Seolah-olah mereka lah panji hitam itu. Para pengikutnya mendefinisikan kenapa mereka disebut panji hitam begini begitu dan ternyata semuanya textbooks. Tidak ada petunjuk itu, hanya textbook. Kalau bicara textbook, hari ini Islam terpecah dalam 73 kelompok. Hari ini. Itu semua textbook. Maka hanya satu yang selamat. Siapa? Sudah kita jelaskan. Mereka yang dapat petunjuk. Dan satu ini kelompok kecil. Banyak sudah kita kaji kan? Berkali-kali. Nah, bukan kelompok besar yang hari ini kelompok besar. Bukan. Kebenaran itu ada di kelompok kecil. Mereka bahkan lebih disebut dengan al-ghurabah ya. Baik. Faktanya calon pemimpin dunia saat ini umat Islam mayoritas dari Indonesia, yang menzahirkan juga dari Indonesia. Itu poin ketiga ya. Untuk mendukung kebenaran kitab tadi. Walaupun kita belum bahas kitab di sini ya, tapi sekedar mengingatkan. Yang berikutnya, nah ini adanya Wangsit Jayabaya. Dan setelah saya survei ke tempat-tempat orang-orang yang memahami, ternyata rekan sekalian, Wangsit atau Ramalan Jayabaya itu ternyata mimpi. Yang saya bikin kaget itu. Tapi kan kalau di Google dan mana kan itu ramalan. Sama dengan tadi, ramalan Ali bin Abi Thalib. Padahal sebetulnya ramalan itu kan agak negatif ya, penisbahan bahasanya. Ternyata Jayabaya itu mimpi. Terkumpullah banyak sekali. Baik, saya kira itu saya ingin mengingatkan itu. Mari kita kembali kepada tema khusus pada pagi ini, membedah salah satu poin di kitab Al-Jibr Al-Azab. Negara itu disebut dalam kitab ini adalah Al-Yaman dalam teksnya ya, dan dijelaskan memiliki 12 ciri negara tersebut atau wilayah tersebut. Ini Sayyidina Ali yang bicara. Pastilah Sayyidina Ali dari mana? Sumbernya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini memang ulama tidak menjadikan ini sebuah hadis, walau alam saya kurang paham, tapi ya faktanya beginilah ya, belum sampai kepada pembahasan ulama untuk menjadikan kitab apa hadis. Pertama, ini kalimatnya. Negara itu memiliki pulau yang jumlahnya lebih dari ratusan. Hanya Indonesia lah yang memiliki 17.000 pulau. Tidak ada sebuah negara pun di dunia yang memiliki banyak sekali pulau kecuali Indonesia. Ya, 17.000 pulau. Ini belum Nusantara dalam konteks yang dikuasai oleh Majapahit dulu. Lebih banyak lagi. Ya. Baik, itu fakta. Jadi insya Allah hanya Indonesia yang pas dengan ini. Karena ini ada ratusan pulau. Mayoritas orangnya beriman kepada
Allah dan Rasulnya. Dari berabad-abad yang lalu, Indonesia disebut dengan istilah penduduk mayoritas berpenghuni umat Islam. Faktanya, ya itu negara Indonesia memang mayoritas. Tapi sekarang sudah kalah dengan Pakistan. Kalau tidak salah beda 10 juta sekarang. Jadi Pakistan itu walaupun sering perang, tapi putranya banyak-banyak di sana. Saya ke Pakistan itu, putranya ada yang 12, ada yang 15, ada yang 9. Sementara di kita ada program AKB, itu dia. Jadi kita kalah aja sekarang. Pakistan nomor 1 berpenghuni penduduk Muslim. Di Pakistan nggak ada KB di sana. Yang berikutnya berasal dari golongan Ajam. Ajam itu non Arab ya. Nih kalimatnya. Penduduk negeri ini berasal dari golongan Ajam, yakni orang-orang non Arab. Faktanya Indonesia Nusantara bukan Arab, tapi memiliki peran sangat penting di akhir zaman. Dia menegaskan bahwa kebangkitan Islam ujung akhir zaman ini bukan dari Arab, tapi dari timur ya. Dan insya Allah sesuai dengan hadis sahih akan datang panji hitam dari timur. Nah itu, saya tadi membahas panji hitam supaya teman-teman paham, nyambung ke sini. Penduduknya ramah, nih kalimatnya. Penduduk negeri itu baik-baik dan banyak yang dapat membaca Al-Quran. Alhamdulillah, penghafal Quran di Indonesia itu paling banyak. Pesantren itu di dunia itu paling banyak di Indonesia. Baik pesantren kultur yang dibangun dari turun-temurun maupun pondok pesantren yang muncul di kota-kota sekarang berupa rumah-rumah tahfiz Quran ya. Begitu. Tidak ada di dunia yang sebanyak di Indonesia punya pusat-pusat pendidikan. Jadi nggak ada lagi. Saya mencoba mengkaji dengan netral. Saya tidak ingin rekan sekalian, setiap kali saya mengambil sebuah tema, saya berusaha hati itu netral dulu, jangan berpihak. Sebab kalau sudah berpihak, artinya mencari pembenaran, ya, bukan mencari kebenaran. Maka saya selalu netral dulu. Saya dengarkan, demikian juga dengan tokoh-tokoh Syiah saya pelajari, dengarkan dulu. Jangan dari awal sudah membenci, ya sudah, itu tidak bisa berpikir luas. Dari yang dianggap sesat saya dengarkan, dari yang ngaku Imam Mahdi dari Irak ya, Syiah itu saya dengarkan aja, baik-baik dengarkan dan netral. Biasanya kita menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Yang berikutnya, yang kelima, apa kalimat di dalam teks buku itu? Negara itu memiliki tanah yang sangat luas dan banyak orang hijrah berpindah ke negara itu. Ya, kita ini banyak dari mana-mana nih. Dari Pakistan ada, dari Arab ada, dari Yaman ada, ya dari mana-mana. Ya. Datang dari Cina juga banyak, dari mana-mana. Bahkan ada kampung Arab lah, kampung Cina lah, kampung macam-macam ya penyebutannya. Sesuai. Kalau ini memang bukan hanya Indonesia. Jadi semua negara sekarang memang sudah demikian adanya. Baiklah, kalau ini kan banyak juga negara lain yang menerima bangsa lain. Tapi nomor 1 sampai 4 tadi sangat mengunci ya. Nah ini, banyak ditinggali keturunan Nabi Muhammad SAW. Di negeri ini tinggal keturunan-keturunan Rasulullah. Fakta dinyatakan bahwanya memang Indonesia banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Indonesia banyak keturunan nabi-nabi, khususnya dimulai dari Maulana Malik Ibrahim, ya, bin Syekh Jumadil Kubro. Maulana Malik Ibrahim ini disebut dengan Sunan Gresik, termasuk Wali Songo ya. Tapi bukan keturunan Nabi yang ngaku-ngaku. Para Habib Balawi itu Nabi palsu, keturunan Nabi palsu itu, palsu. Tidak mungkin keturunan Nabi mengajarkan syirik, menuhankan diri sendiri, ya, dipertuhankan dan sebagainya, tidak mungkin. Itu adalah blok yang kalau mereka tidak sadar nanti kelihatannya cenderung akan jadi pengikut Dajjal, ya. Karena kecenderungan Dajjal kan ingin dipertuhankan, ciri-ciri yang sama dengan mereka, ya. Oke, jadi tidak mungkin mereka. Wali Songo, yes, karena
sejarahnya jelas, banyak kitab-kitab terdahulu menyampaikan, dan ahli sejarah beberapa profesor pun sudah pernah dialog nih. Saya punya video-videonya. Mereka menyatakan bahwa yang disebut dengan keturunan Nabi itu adalah dari 9 wali itu. Wali Songo ya. Baik, tidak nyebut-nyebut Balawi. Tapi dia mengklaim lagi, mencangkok bahwa mereka juga bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari Balawi. Itu adalah, mereka memang terbiasa memasukkan semuanya. Bahkan Profesor Said Akli Siraj pun sudah berani sekarang lantang. Mereka memang ahli pemalsu sejarah. Ya? Oke, baik. Banyak gunung ciri-cirinya di sana itu. Terjadi gempa. Lihat. Negeri itu banyak dinaungi oleh gunung-gunung yang besar dan sering terjadi gempa. Lihat. Teman-teman, kalau teman-teman sering buka BMKG tentang gempa, maka di Indonesia sekarang hampir tiap hari gempa. Walaupun gempa susulan. Ya. Dan ternyata bukan tiap hari dengan susulannya, bahkan setiap jam. BMKG mengatakan itu. Ini hampir sama dengan di Jepang. Jadi karena apa? Coba lihat. Faktanya apa? Kita ini bagian dari wilayah Ring of Fire. Dengan 100 data terakhir ada 120 gunung aktif, sama sesuai dengan ramalan ini atau apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ya. Jadi di dunia tuh yang tertinggi Jepang, Indonesia, dan wilayah Ring of Fire. Sesuai berarti ya. Jadi poin tadi sesuai. Yang keberapa? Yang keenam, banyak keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang asli nggak pernah ngaku ya, tidak pernah ngaku-ngaku terus memelihara terus dan orang supaya percaya doktrin. Baik, rekan sekalian. Ini menjalin hubungan luar negeri ya, ini juga relatif hampir semua negara ya. Baik, ada 2 poin yang sebetulnya juga banyak dilakukan oleh negara lain ya, yaitu menjalin hubungan dengan luar negeri, terutama dengan Cina. Disebutin Cina ya. Cina dan di belakang Laut Kuning. Ini menunjukkan kekuatan diplomasi strategis Indonesia, dan Indonesia memang di Asia Tenggara dituakan, paling didengar karena paling kuat dan paling mayoritas umat. Kemudian yang berikutnya akan mencapai puncak jaya di masa pemimpin umat Islam dunia ya. Dan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman, kutipannya dalam kitab itu, di akhir zaman negeri ini akan menjadi jaya. Semua pulau-pulau yang dimilikinya akan dibuka dan terbuka pada masa pemimpin umat Islam dunia muncul dan zaman Nabi Isa alaihissalam. Ayo teman-teman, ingat kepada sebuah hadis apa? Kaitan ini, kalimat ini. Coba, isyarat ini jelas. Di akhir zaman negerinya akan menjadi jaya. Semua pulau-pulau yang dimilikinya akan terbuka dan terbuka pada masa pimpin umat Islam dunia menguasai. Ya? Bendahara ya. Nah, merah putih. betul. Hadis perbendaharaan di ujung akhir zaman yaitu merah dan putih, itu sesuai. Ini klimaknya nih teman-teman sekalian ya. Begitu. Sesuai kan jadinya? Semua hadis merangkai, saling terangkai, dan bukan cocok logi, tapi sebuah fakta. Baik, saya kira rekan sekalian, kesimpulan analisa ciri negara Al-Yaban. Ini kesesuaian dengan Indonesia ya. Banyak pulau ya. Di Indonesia ada 17 pulau ya. Mayoritas beriman ya. Umat muslim terbesar di dunia, walaupun dalam setahun ini dikalahkan oleh Pakistan. Tapi tetap aja masih wartawan mengutip ini semua, saya lihat ya, belum dirubah. Makanya kita ikutin dulu lah yang belum berubah. Kemudian alamnya ajam. Jadi bangsa Melayu
yaitu suku dari asal Australanesia. Bukan kita ini gennya dari sana. Baik dan orang baik dan Qurani, ya banyak membaca Quran. Walaupun hanya sampai membaca, belum menghayati betul. Terbukti di Indonesia ini semakin banyak penghafal Quran yang lulus setiap tahun. Semakin banyak lulusan ustaz-ustaz, semakin banyak lulusan pendidikan agama. Tapi Islam semakin mundur, semakin gelap. Itu yang terjadi ya. Karena ya itulah fakta yang terjadi. Artinya Islam hanya dipelajari untuk tujuan, kebanyakan tujuan dunia sekarang. Dan hanya dibuat textbook saja, dihafal. Bukan dengan keikhlasan tinggi dalam membahas tentang Quran dan hadis, tetapi sudah banyak campur tangan dunia. Dan luas juga tujuan hijrah. Nah ini penduduknya memang banyak, ada campuran dari negara lain, bangsa lain. Banyak turun Nabi, benar, terbukti. Banyak gunung gempa, sudah terbukti juga. Hubungan luar negerinya ada disebut. Jadi benar, kita juga berhubungan erat. Bahkan Cina dan Korea cukup mendominasi menjadi investor di Indonesia ini. Sejak dari dulu ya. Bahkan Cina sekarang mengalahkan Amerika dan negara-negara barat lainnya. Jadi di hari zaman ditunggu pemenuhannya ya. Baik, kita tunggu. Insya Allah sesuai dengan mubasyirat yang terus mengalir, yang diterima oleh Gajah, dan uniknya kok diterima oleh Gajah gitu. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Karena alhamdulillah setahu saya sudah melebihi 2000 nih. Mungkin sampai 2100 kayaknya. Terus setiap hari itu. Ke Mas Julian juga ada terus, ke saya pun ada terus. Dan sekarang sedang disusun lagi, karena bagaimanapun kita terus aktif menyampaikan mubasyirat, satu ketika harus dipertanggungjawabkan. Maka bisa jadi satu ketika kita dipanggil pemerintah, dipanggil TNI, dipanggil siapapun, maka kita sedang mempersiapkan penyusunan yang lebih komprehensif, penyusunan dalam konteks kerangka roadmap pergerakan Indonesia maupun dunia dan sebagainya. Kalau yang sudah kita kumpulkan baru sampai tingkat master plan mimpi saja. Hanya kumpulan mimpi dan takwilnya, tidak lebih dari itu. Nah sekarang kita sedang susun dalam bentuk roadmap yang berdasarkan sumbernya mubasyirat selain Quran dan hadis.